Film bermula terlihat Hiso sedang berada di suatu tempat karaoke. Dia diberi kejutan ulang tahun oleh teman-teman kerjanya. Tapi baru sebentar ia minum, lalu ia memutuskan untuk pergi lagi. Temannya hanya bisa terkejut dengan tingkahnya. Hiso adalah wanita yang lumayan mapan. Terkadang dia sering main dengan rekan kerjanya sendiri di apartemennya. Bahkan di dalam lift, sampai suatu hari seorang anak kuliahan memergokinya berciuman di dalam lift. Hiso seorang manajer di salah satu perusahaan musik di sana. Dia sering mengunjungi kantornya untuk mengecek apakah sudah ada ciptaan lagu yang bisa dibuat. Tapi tampaknya rekannya itu belum bisa menghasilkan. Dia kesusahan karena hanya bekerja sendiri. Hiso akhirnya kembali ke apartemennya. Saat turun dari taksi, dia melihat anak kuliahan kemarin sedang mojok bersama pacarnya di taman. Dia berusaha untuk memegang gunung kembarnya pacarnya, tapi pacarnya malah marah dan meninggalkannya. Saat Hiso masuk ke lift, anak kuliahan itu ikut masuk bersamanya. Anak kuliahan itu merasa canggung satu lift dengan wanita cantik. Dia seperti ketakutan. Si anak kuliahan ini bersama teman gendutnya ambil jurusan seni. Mereka terlihat sedang melukis objek wanita tanpa busana di dalam kelas. Si anak kuliahan itu tampak sange melihat objek wanita itu. Temannya mengatakan kalau dia harus fokus melukis. Sementara itu, Hiso tampak kecewa dengan kinerja anggotanya. Mereka bahkan merekrut penyanyi yang suaranya sumbang tak karuan. Dia akhirnya meninggalkan anggotanya dan minum-minum di bar dan melihat mantan pacarnya di sana. Dia kembali lagi ke studio dan meminta deadline lagu yang mereka ciptakan. Rekannya hanya bisa mengeluh. Dia meminta kalau dicarikan lagi anggota supaya bisa membantunya. Tapi Hiso menolak. Hiso pun semakin pusing dan kembali lagi ke bar dan ditemani oleh salah satu rekan cowoknya. Rekan cowoknya itu mengajak Hiso ke suatu tempat untuk menenangkan pikiran. Dia malah mengajak Hiso untuk bermantap pria di mobil di bawah jembatan. Hiso yang kurang mood akhirnya memaksanya untuk berhenti dan meninggalkannya di sana. Dia pergi ke minimarket untuk membeli cemilan. Di sana, dia melihat anak kuliahan itu dan tampak sedang ada masalah. Hiso penasaran dengan anak kuliahan itu. Dia akhirnya kembali ke apartemen dan mendapati kalau mantan pacarnya sudah berada di sana. Dia kesal dengan mantannya itu karena dia kembali jika ada maunya aja. Dia kenal mantan pacarnya itu saat mereka bertemu di sebuah bar dan mengajaknya untuk bernyanyi bersama. Sementara itu, si anak kuliahan dan teman gendutnya menghabiskan waktu dengan bermain basket. Tapi dia tampak tidak semangat. Dia berkata kalau dia memikirkan masa depannya, salah satunya adalah menikah. Teman gendutnya mengatakan kalau dia pasti cuma ingin bermantap pria saja. Sementara itu di studio, si penyanyi dan pemain keyboard malah asik main pijit-pijitan. Hiso yang datang melihat rekannya itu malah tidur di studio. Hari itu, Hiso ada kegiatan di sebuah kampus untuk menjadi pembicara seminar tentang musik. Saat perjalanan ke kampus, kebetulan si anak kuliahan sedang duduk minum bersama teman gendutnya. Mereka tampak terkesima melihat Hiso yang sangat seksi dan akhirnya mereka mengikutinya sampai ke kampus. Saat mendengarkan Hiso berbicara, si anak kuliahan itu malah berfantasi melihat tubuh indahnya Hiso dan bermimpi bercinta dengannya. Karena itu hanya mimpi, dia cepat-cepat keluar seminar dan menuju ke toilet. Sampai di sana, dia berfantasi lagi bersama Hiso. Teman gendutnya menyusulnya dan mengajaknya untuk pulang. Si gendut akhirnya meminta nomor telepon Hiso dan tanda tangannya. Hiso akhirnya memberikan nomornya pada mereka masing-masing. Saat di minimarket, si gendut mencoba untuk menelpon Hiso, tapi ternyata nomor itu tidak bisa dihubungi karena tidak terdaftar. Si anak kuliahan pun curiga dan penasaran. Akhirnya dia mencoba untuk menelpon nomor itu dan ternyata tersambung. Saat Hiso mengangkat, dia cepat-cepat menutupnya. Tak lama setelah itu, Hiso menelpon balik dan dia menyuruh anak kuliahan itu untuk datang ke apartemennya. Sampai di sana, dia disuruh masuk. Dia melihat guru seni itu dengan baju yang bikin Hiso menyuruhnya untuk menunggu karena dia akan ganti baju. Saat pelajaran akan dimulai, Hiso malah menempelkan tangan anak kuliahan itu ke gunung kembarnya.
Anak kuliahan itu hanya bisa menelan ludah saking empuknya. Heso tahu kalau anak kuliahan itu tertarik padanya untuk bermantap pria. Saat akan pulang, Heso mengatakan padanya kalau dia boleh datang kapan saja, tapi jangan mengajak teman si gendutnya. Hari-hari anak kuliahan itu selalu membayangkan bercinta dengan Heso. Tiba-tiba dia ditelepon sama pacarnya, dan pacarnya tuh ngajak ketemuan untuk bermantap-mantap. Tapi dia menolak karena sudah terlanjur kecewa pada hari itu. Saat di kampus, temannya yang gendut bertanya padanya apa saja yang telah ia kerjakan selama di tempat guru seni itu. Anak kuliahan itu bilang kalau dia takut berhubungan dengannya karena tidak bisa memuaskannya. Soalnya nih, dia sudah terbiasa untuk senam jari. Tapi teman gendutnya itu menyemangatinya agar lebih percaya diri. Lalu dia pergi ke apartemen Heso dan menunggunya di depan kamarnya. Heso pun akhirnya datang dan dia pun mengajaknya untuk masuk. Baru di depan pintu, si anak kuliahan tampaknya sudah gak sabar untuk bercocok tanam. Karena masih amatir, Heso akhirnya mengajarinya untuk pemanasan terlebih dahulu dengan makan es krim. Sementara itu, temannya yang gendut mencoba untuk bercocok tanam, tapi baru buka celana, sudah moncrot duluan. Hubungan Heso dan anak kuliahan itu semakin erat. Mereka berjalan bersama ke sebuah museum seni untuk belajar. Tapi si anak kuliahan terus tergoda imannya untuk menancapkan senjatanya ke Heso. Heso akhirnya membawanya ke dalam dan sampailah mereka ke perpustakaan. Di sana Heso membuka celana anak kuliahan itu dan dia pun akhirnya karaokean. Setelah puas di perpustakaan, mereka kembali ke apartemen dan lanjut permantapan di sana. Saat bersama anak kuliahan itu, Heso mendapat inspirasi untuk menciptakan lagu. Dia pun mencoba memutar demonya di studio dan rekannya menyukainya. Salah satu rekan cowoknya mengatakan kalau Heso hanya mencoba memanfaatkan anak kuliahan itu saja. Tapi Heso membantahnya. Dia bilang kalau dia sendiri yang menginginkan itu. Sementara itu, si anak kuliahan bersama dengan pacarnya duduk di sebuah halte. Pacarnya merasa kalau dia telah berubah akhir-akhir ini. Jarang masuk kuliah dan jarang SMS pacarnya. Tapi dia tidak peduli dan tetap melanjutkan permantapan dengan guru seninya itu. Sementara itu, saat Heso kembali ke apartemen, dia melihat mantannya sedang menunggu di depan pintunya. Dia langsung menggasak Heso dan permantapan pun terjadi lagi. Anak kuliahan yang menunggu-nunggu SMS dari Heso tampak gundah gulana. Dia akhirnya mendatangi apartemennya di sana. Sampai di sana, dia melihat Heso sedang dicocok tanam sama orang lain. Dia kecewa dan meninggalkan tempat itu. Heso yang melihat itu hanya bisa menyesal dengan perbuatannya. Dia terus memikirkannya. Dia mencari anak kuliahan itu di minimarket biasanya, tapi tidak ada. Dia menunggu di halte biasanya, juga tidak ada. Dia mengirim SMS kepadanya, juga tidak dibalasnya. Sementara itu, pemilik studio memberikan deadline pada mereka untuk memberikan lagu terbaru untuk bulan ini. Jika tidak, mereka akan memecat para karyawan. Heso mengatakan untuk menunggu 1 minggu lagi, dan dia akan memberikannya. Heso bekerja keras menciptakan lagu sendirian di apartemennya. Tapi pikirannya terganggu oleh si anak kuliahan itu. Lalu tiba-tiba si anak kuliahan itu muncul di apartemennya dan dia langsung menggasaknya. Permantapan pun akhirnya terjadi lagi. Setelah malam itu, Heso berencana untuk pergi ke satu tempat untuk menyelesaikan lagu ciptaannya. Si anak kuliahan mencoba untuk menghubunginya, namun Heso tidak ingin menjawabnya. Heso ingin menenangkan pikirannya dahulu. Heso kembali dan dia melihat anak kuliahan itu bersama pacarnya. Tampaknya dia sudah mulai melupakannya dan menjalani hidup masing-masing. Heso pun tersenyum melihatnya bahagia. Heso berhasil menciptakan lagu dan masuk jajaran top trending yang berjudul Goodbye to My Romance. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Love Lesson. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like ya seluruh. Sampai jumpa.